Iya. Kamu diem gitu-gitu. Ya, dengerin lagunya ada masih Apa jangan gua? jangan. Aku di situ saya lihat saya udah nggak ada, jangan dikasih apa cobaan lagi sama dia ya Allah. Halo Sobat Suar, Kembali lagi bersama saya Nisa dan saya Sidik, dalam acara Suara Kebaikan, yang akan terus menyuarakan suara-suara kebaikan yang ada di sekitar kita. ya, jangan lupa moto kita It's great to be great, but greater to be human. Nah, uniknya adalah kita sempat nggak upload beberapa waktu ya. Betul, karena kesibukan di Desember Iya, ya. betul. Karena kita juga rencana mau ada nambah rumah singgah baru. Betul, kan. alhamdulillah sudah terrealisasi. Betul. Nah, sekarang tamu pertama kita di 2025 nih. Yeay! Mari kita sambut, ada Mama Hafiz di sini. Super excited. Boleh kenalan dulu. Mari kenalan dulu nih. Ibu namanya Ibu siapa? Saya Heni Lestari. Ibu Heni Lestari. Anaknya namanya Hafiz Fatih Fauzi. Hafiz Fatih Fauzi. Fatih. Fatih. Oh, boleh tahu nggak apa namanya sejarah kenapa namanya tuh Hafiz Fatih Fauzi? Saya namanya Hafiz itu kan ya mungkin pengen menghafal Quran kan artinya. Oh iya, Iya. penghafal Quran Iya. Hafiz. Terus Fatihnya Kalau menang Fatih ya? kan iya, Fatah itu anak pertama. Jadi saya ini Fatah, Fatih, Fatan. Oh yang ketiga Fatan, F semua. Kayak ini kayak Sorof ya, kayak lagi Saya lagi belajar Fatah, Sorof Fatih, ya. Fatan. Iya. Terus Fauzinya. Ya waktu itu ingat ini aja Gubernur Fauji Bowo kan waktu itu. Oh waktu dia lahir masih Iya pokoknya ingat Fauji gitu. Saya telepon gitu aja. Oh gitu. Oh, itu kayak garnish aja stories Iya, gitu ya. iya. Tapi panggilannya adalah Hafiz. sehari-hari Hafiz. Hafiz umur berapa kalau boleh tahu Bu ini? Ini 11 tahun lebih, Februari ini 12 tahun. Oh. Iya, Masya Allah. Kalau boleh tahu, adik Hafiz kenapa nih? Dari lahir itu ya di RSCM itu didiagnosa koloboma retina. Apa Jadi, namanya? koloboma retina. Koloboma retina. Itu. Jadi di mata kanannya ini dia 80% kena, retinanya rusak. Oh, oke. Di mata kirinya ini 20%. Jadi kalau untuk melihat objek jauh itu kan kayak pesawat, layangan udah sama Itu nggak bisa. Oh gitu. Oh, Iya. itu taunya dari sejak lahir. Ya waktu itu sejak lahir kan ya di RCM itu kan MRA, saya harusnya banyak lah berapa bulan itu ya cari penyakitnya itu. Iya, Dia iya, banyak iya. sih. Yang itu ada ini ya telinganya juga ini kan ini sama sekali nggak bisa dengar yang kanan. Telinga kanan nggak bisa. Ya ini karena pengaruh dari mata ini ya. Terus yang telinga kiri ini normal. Oh gitu. Normal. Terus dia juga ada epilepsi. Jadi perkembangan otak dia itu kan karena usia segini tuh ya kayak dia kan 25% IQ-nya ya. Iya. Jadi epilepsi juga iya. Jadi sama dokter dikategorikan cerebral palsy. Oh CP, Iya, dia cerebral masuk. palsy ya. Masuk itu. Udah berobat apa aja nih Hafiz sejauh ini? Ya masuk di RSCM kita ya udah dari lahir sampai sekarang. Dia selama tiap bulan. Waktu itu kan kalau fisioterapi harus seminggu sekali. Cuma kan karena ini udah bisa jalan, itu saya agak berhenti dulu. Tapi tetap dia harus fisioterapi yang bicaranya banyak lah. Dia kayak makan itu kan dia ini ya. Makan itu kan dia langsung nelen. Itu juga ada. Iya. Jadi dokter itu menyarankan kalau dia kan kalau bisa ya harus mandiri, banyak lah prosesnya. Kalau yang paling banyak tuh kalau suruh fisioterapi. Fisioterapi udah berapa kali kalau boleh tahu? Ratusan. Dulu 3 tahun itu setiap seminggu. Seminggu sekali selama 3 tahun fisioterapi. Iya. Seminggu itu ada dua kali di RSCM. Itu kan ada karena kayak sekolah itu loh. Di RSCM-nya kayak ada kelas-kelas gitu ya, barengan. Iya. Gitu harus sama-sama seanak yang di fisioterapi itu kayak belajar walaupun hanya cuma 1 jam. Tapi ada tindakan khusus nggak sih, misalnya kayak operasi kah atau misalnya apa gitu belum? Saya kan dia juga rutin di mata ya, di Kirana itu. Saya bilang, "Dok, ini harus pakai kacamata nggak?" Ya udah nggak bisa di ini juga. Ya udah ya
percuma juga. Oh, dia Katanya kalau ngeliat deket gitu ya. Ada Iya, kemungkinan Nggak apa-apa, katanya nggak apa-apa, kalau biarin. mata kanannya bisa sembuh nggak? Kayak ada tindakan apa gitu? Enggak, oh udah nggak bisa lagi. Cangkok kornea juga nggak bisa Ya, dia kan cuma ya bisa ngeliat, cuma kayak nggak mungkin jelas, buram gitu buram kali ya. ya. Cuma ya cuma dikasih obat-obat, tapi yang parah dia itu kan karena epilepsinya. Cuma udah 3 tahun ini dia kan alhamdulillah Nggak kambuh. udah nggak pernah kejang. Jadi udah turun dosis tuh. Ya bertahap kan. Tapi masih minum obat sampai sekarang. Harus Epilepsi juga. harus dikontrol. Waktu itu kan pernah dia kena ini ya dirawat, dimasuk picu. Itu karena nggak taunya dia kena itu yang batuk itu loh, pneumonia, bronkopenomia. Oh iya. Dia tuh ngedrop itu. Terus selama dirawat selama 10 hari tuh benar-benar balik lagi kayak bayi, nggak bisa apa-apa. Oh, oke. Nah, Hafiz ini kan awalnya nggak yang kelihatan ya, maksudnya dari berapa bulan baru kelihatan kalau Hafiz punya penyakit gitu ya. Nah, ketika didiagnosa punya penyakit itu, gue ini kaget nggak sih? Maksudnya kayak bingung nggak sih harus ngapain gitu? Oh, saya ini ya sampai ibarat kata ya, sampai udah ke psikolog juga saya ya. Terkadang begini ya, saya tuh ibarat kata sebenarnya saya hancur lah, impian cita-cita saya udah saya itu udah nggak mikirin ke sana lagi, ibarat kata kerja yang dulunya alhamdulillah saya kerja dapat beasiswa, kuliah dulu dapat beasiswa apa ya, setidaknya kan orang punya cita-cita ya gitu. Setelah udah dokter bilang begini kan, Ibu, kalau ibarat kata Ibu kalau kerja anak juga gimana, kan dia butuh harus fisioterapi kan, kata gitu. Ini di usia 4 bulan kepala anak Ibu tuh nggak bisa tegak. Di situ saya kan mikir ya. Itu Ibu masih kerja posisinya? Iya, waktu itu posisi dia saat kerja, terus di 2016 saya masih kerja. Saya itu terus abis itu saya mikir, ya Allah gimana ya, saya mikir juga kalau digituin pembantu juga kan dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa ya. Terus ya itu saya pikir akhirnya besoknya langsung malamnya itu saya pikir omongan dokter itu akhirnya bener ya, udah akhirnya saya resign langsung malam itu saya pikirkan waktu itu periksa di dokter di rumah sakit Budi Kemuliaan. Langsung saya resign ya. Ternyata memang bener apa kata dokter kan, ibarat kata dia ternyata kesini-sini emang bener anak saya tuh emang harus spesial. Dari situ harus didampingi terus ya. Hafiz anak keberapa? Anak kedua. Berarti berapa bersaudara? 3. Adiknya umur berapa? Sekarang kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD, jadi udah bisa lebih mandiri ya. Pertama kali tahu kalau misalnya Hafiz sakit, tanggapan keluarga atau ibu masih punya suami? Ada, suami saya Gojek. Ojek online. Itu terus ya tanggapan keluarga sih, kebetulan adik saya kan ya memang kerjanya juga di RSCM ya, di IGD analis laboratorium. Nah dia juga dari situ dia bilang, Mbak kayaknya ini si Hafiz kayak ada yang aneh gitu, udah kelihatan kelainan gitu. Ya malah waktu di usia ya sebulan 2 bulan dah. Sebenarnya dia udah ngerti gitu. Cuma saya pikir saya belum begini, namanya anak biasa gitu, nanti kan juga bisa sendiri gini-gini gitu kan. Ternyata setelah ya itu yang dia bilang, saya bawa dia ke dokter ini tumbuh kembang anak yang di Budi Kemuliaan itu. Ternyata memang benar kata dokter, anak ibu ini dulu saya nggak ngerti berkebutuhan khusus tuh apaan gitu kan. Saya benar-benar awam dah. Ternyata ya kesini-sininya ya memang dia kalau diibaratkan kayak anak umur 2 tahun. Kayak bayi ya, ekstra pengawasannya. Iya. Kalau dibanding anak 2 tahun, IQ-nya aja cuma 25%. Oh gitu. Harus pendampingan seumur hidup. Memang psikolognya dia bilang gitu. Kalau boleh tahu mimpi ibu yang tertunda tuh apa sih demi ngerawat Hafiz? Pengen apa sih dulunya? Ya apa ya, namanya saya ya cuma kerja udah, ya namanya ini kan naik jabatan. Ya enggak juga. Saya dari honor TU selama 13 tahun. Ya kepengennya orang honor kan diangkat ya. Betul. Nah, tapi ngeliat kondisi dia, ya Allah. Itu ada apa?
ada angin-angin diangkat nggak setelah 13 tahun jadi honor? Berapa Teman-teman tahun saya lagi? udah di Oh, andai udah. kata saya dulu bertahan udah diangkat. Udah diangkat. Saya aja sampai bawa kakak saya sekarang udah diangkat dia. Oh ya. gitu. Tapi ya sudahlah, saya Emang bilang udah jalannya. psikolog itulah yang menguatkan saya bilang Bu namanya. Hafiz ini juga nggak mau dikasih penyakit seperti ini. Betul. Terus sekarang ibu ya. Itu psikolog yang ngomong. Iya, waktu itu saya mau tes IQ. Terus saya nangis di situ. Bilang Saya apa? keluarin unek-unek saya sama psikolog. Dia bilang gini, sekarang ibu gini, saya bilang, Hafiz itu nggak mau dilahirkan seperti ini, tapi dia bisa menerima, Bu. Kita yang orang normal ya, Bu ya. Ibu tuh harusnya berpikir, oh ya udah, semua ujian itu kan beda-beda. Ibu diuji sama Hafiz. Ya udah kita urusin yang baik, Bu. Percayalah, Bu, di ujung sana itu pasti ada pelangi. Sempet pengen nyerah nggak sih? Secapek itu 12 tahun ya berarti yang ngurus Sebenarnya, Hafiz. Iya, ya. Ada gimana? pasti ada titik Ada, jenuh ya. Ada, misalkan gini ya, kayak minum obat. Kan nggak boleh telat. Kalau telat dia telat Ngulang aja lagi. dia bisa ya ngulang lagi, ya langsung kejang kan? Oh ya. Jam Dia berapa minum obatnya Hafiz? minum obat habis jam 9. 9 pagi, Ya, enggak, malam. 9 pagi sama malam. Jadi telat dikit gitu kan. Jadi saya tuh ibarat kata benar-benar harus on time. Jadi jangan sampai saya tuh sia-sia gitu kan. Saya pengen anak ini kalau epilepsi itu nggak bisa hilang total ya. Cuma dia bisa dikontrol. Kan Hafiz udah 12 tahun ya. Iya. Cara berkomunikasi ibu selama ini sama Hafiz tuh gimana sih? Ya, misalkan gini ya, dia kan bisa ngomong hanya satu kata. Misalnya mama gitu kan. Terus dia suka nonton film Sopo Jarwo, bisa ngomong gitu kan. Gitu. Dia tuh sebenarnya kalau saya masak tuh suka banget ngeliatin kata gitu. Tapi saya mikirkan ya udah saya ngomunikasi gitu-gitu aja. Emang semua itu ya kayak bahasa ibu saya harus ngerti gitu kan. Gitu. Berarti udah bisa ya ngomong mama tuh sejak umur berapa? Ya berapa ya? Ya belum lama sih ya. Dia 10 tahunan dia baru bisa dia. Iya. 10 tahun dia baru bisa. Tapi dari lingkungan sendiri ngedukung nggak sih, misalnya kayak tetangga? Ya alhamdulillah, iya atau baik-baik apa? tetangga saya mah. Dia mah kadang ya, ya namanya di rumah apa ya, kalau pintu ngebuka sendiri, dia mah pernah Lari dulu keluar. hilang, iya lari itu Sempat saking hilang. bukan hilang apa di Kabur, nggak tahu keluar kemana. jalan, dan namanya rumah saya kan depan jalan ya, itu sampai ya Allah bu, kadang ada yang ini bu ini anaknya gitu, namanya kita kan 24 jam nggak bisa ini ya, kadang saya lagi masak lagi nyuci nggak ngeliat ada yang buka pintu nggak ditutup lagi. Oh gitu. Kadang saya kenapa saya tuh bener-bener megangin dia, takut namanya anak kayak gini kan nggak tahu ya alamat rumah. Iya, mobil Iya, saya apa, takut kalau takut. diculik apa ya Allah. Kadang saya kalau habis itu ya Allah sedih. Iya, yang saya takutin itu takut hilang ya. Iya. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin ibu kuat gitu untuk terus mengurus Hafiz? Ya itu yang psikolog bilang itu, dia tidak minta dilahirkan jadi begini. Cuma Allah itu kasih dia kuat gitu katanya. Dia nggak protes bu, dikasih kebutuhan ini. Dia kalau bisa milih mah mau jadi anak normal. Iya. Tapi Allah kasih dia begini, dia bisa nerima. Kita yang orang normal kok nggak bisa. Ya di situ saya benar-benar ya Allah ternyata benar ya. Untuk kata itu psikolog gitu kan. Ya Allah sih. Tapi ada nggak sih sehari-hari tuh misalnya lagi main sama Hafiz, lagi ngejagain, atau misalnya lagi ngapain sama Hafiz yang bikin ibu tuh, oh ini anak saya nih, gitu. Maksudnya lebih kayak Hafiznya lucu kah, Hafiznya misalnya bertindak apa gitu yang membuat ibu tuh jadi semakin sayang gitu. Kadang ya saya sih kalau malam suka sedihnya gini ya Allah. Apa tuh? Kenapa Hafiz dikasih begini gitu kan? Masih suka begitu? Iya, kadang saya Belakangan. kasihan sama dia gitu kan. Betul. Ya Allah kenapa dikasih dia, tapi mikir ya Allah apa itu ini ya, maksudnya pahala buat saya kalau saya ikhlas ya ngurusin dia. Udah saya mindsetnya ke situ aja. Saya ini biar nambah-nambah inilah pahala saya gitu kan. Iya. Karena anak segini kan lagi lucu-lucunya kan, misalnya manggil mama kah, membuat ibu jadi tambah semangat, atau misalnya dia ngelus-ngelus ibu atau apa gitu. Suka ada nggak perbuatan kayak gitu? Dia mah seringnya ini megang-megang sih, nyium-nyium saya. Suka nyium-nyium. Iya, dia pasti kalau bangun tidur yang cari harus saya. Oh gitu. Mama. Bangun tidur mama udah pasti. Iya. Hafiz mama mana? Hah?
mana mama? Tapi dia bisa salting loh. Tadi aku Masa liatin sih? dia kayak Iya kayak malu-malu gitu dia. Dalam perjalanannya kan pasti banyak banyak pelajaran hidup dalam menghadapi anak yang spesial nih seperti Hafiz gini kan. Ada nggak sih hal-hal yang ibu mau ngajarin nih ke teman-teman di luar sana yang kadang tuh sampai saat ini tuh masih mungkin ada yang belum menerima keadaan atau mungkin masih mengutuk keberkahan memiliki anak yang spesial. Ada nggak sih hal-hal yang ibu pelajari gitu selama 12 tahun ngurus Hafiz yang luar biasa? Ya, saya hanya bilang ya, maksudnya kita dikasih anak ini ya sabar aja lah. Namanya ujian orang kan beda-beda ya. Kita kan dikasih anak kayak begini ya kita harus sabar, terima Allah yang kasih gitu kan. Ya sekarang ya udah kita urus. Dokter selalu ngatin gini, ibu ikutin apa kata dokter. Setiap dokter suruh ini ikutin itu demi kebaikan Hafiz. Namanya orang ya kadang saya mikir gini ya. Namanya hidup kan saya nggak tahu ya yang meninggal siapa dulu gitu. Kadang saya mikirnya ya Allah, saya cuma bilang andai kata saya nggak tahu saya dulu apa Hafiz ya pengennya saya ngurusin dia gitu. Kadang juga saya cuma yang saya bilang sama keluarga saya di saat obat itu namanya manusia kan kadang kita suka capek lupa gitu ya. Betul. Itu emang keluarga saya alhamdulillah mendukung, masuk kasih tahu mau udah waktunya minum obat gitu. Dikasih tahu. Iya harus gitu kan. Jadi ya sabar jalani aja lah. Semua itu pasti ada lah, ada hikmahnya pasti ada. Cara finansial ngurusin Hafiz biayanya besar nggak sih? Ya kalau dibilang sih sekarang saya itu kan kendalanya ini ya Pampers namanya sekarang cuma satu pintu. Suami saya tahu sendiri lah Gojek kan agak sepi ya, cuma ya saya bersyukur aja. Ini tuh Pampers gitu, masalahnya di Pampers itu kan boros. Pampers sehari berapa? Ya namanya ini kadang sampai satu itu bisa 4, bisa 6, ya kan nggak tentu juga Sehari. satu hari. Ada ya namanya kalau BAB apa dia nggak ngomong, kadang suka tembus gitu Pampers itu kendalanya itu. Iya. Kalau susu kan ibaratnya dia sukanya kan dia gak bisa makan yang macem-macem kan. Dia demennya minum susu, cuma ya masih saya bisa akalin lah ya. Susu gak harus susu terus dari makanan lah gitu kan. Ibarat kata. Kalau makanan biasa dikasih makan. Dia sih makan kayak biasa. Dia suka masakan saya. Dia pengennya misalkan kayak ikan, dia sopi banget ikan ya. Tapi harus disir-sir kan dia cuma langsung telan, gak bisa. Oh iya. Dia gak bisa ngunyah. Sampai sekarang belum bisa ngunyah. Bisa belum, makanya saya harus fisioterapi ngunyah itu. Berapa kali terapi tuh butuh biar bisa ngunyah? Ya tergantung dia lama lah. Bisa anak beda-beda. Lama. Ya, kadang mikir, kadang suka gini ya, saya aja orang besar capek gitu. Lagi kadang kasihan dia. Harus nunggu sekali kadang yang saya ini tuh. Nah, ibu pengennya suatu hari nanti tuh Hafiz jadi apa sih kalau boleh tahu? Apa sih yang ibu harapkan dalam misalnya jangka pendeknya pengen apa, jangka panjangnya pengen apa? Ya sebenarnya kalau dalam jangka pendek ini ya pengennya sih yang dari pertama ya dari epilepsinya dulu gitu. Epilepsinya normal bisa? Epilepsi itu nggak maksudnya minimal nggak kambuh ya? Udah itu aja deh saya bilang. Terus turun dosis, terus dari ininya ya kalau dibilang pengen ya pengennya bisa ngomong, cuma ya saya harus sabar lah kayak begini. Kita juga jangan terlalu berharap, yang penting kita jalani aja, terus yang terbaik lah kita ke RSCM ibarat kata tiap bulan udah saya jalanin aja. Ntar ya segini sekarang udah seminggu sekali. Ke RSCM? Harus seminggu sekali semenjak dia fisioterapi. Itu untuk terapi itu. Iya. Oke. Kayaknya aku lihat Bu Hendy ini tipe orang yang sudah bisa menerima keadaan ya. Ya Sangat dilihat bisa, dari ceritanya lebih tenang gitu. Apa sih yang membuat ibu seperti itu selain dari psikolog tadi ya? Gini, di RSCM itu juga banyak ya, kalau kita ke sana tuh kan lihat penyakitnya macam-macam gitu ya. Dari situ kadang juga masih bisa bersyukur saya Allah, ternyata lebih parah dari Hafiz tuh banyak ya. Kadang tuh saya kalau ke RSCM tuh bawaan mau nangis aja. Karena ya Allah, kadang kan lihat anak, Karena tahu ini bola mata, iya kanker. benar. Ya Allah, ternyata anak saya CP aja banyak yang maksudnya cuma ada di tempat tidur, tapi Hafiz ini bisa alhamdulillah. CP-nya nggak terlalu yang parah banget gitu. Setidaknya walaupun ya jalan butuh 6 tahun baru bisa, ya udahlah.
dalam merawat Hafiz pastinya kan nggak gampang. Ada nggak sih kayak effort terberat, misalnya Hafiz tahu-tahu drop, atau misalnya ibu panik atau apa? Ada Pernah ada ya, kisah waktu kayak gitu itu yang nggak? waktu dia masuk ICU tiba-tiba Heeh. itu tadinya kan Itu dibawa ke ceritanya gimana? ya waktu itu Lagi kan ngapain ibunya? jadi waktu itu mungkin ya keadaannya kan lagi musim dingin gini cuaca ya. Mm-mm. Terus dia padahal di rumah nggak ada yang ngerokok. Cuma dia memang batuk gitu kan. Nah, saya bilang batuk kok nggak batuk tuh nggak berhenti ya. Langsung saya bawa ke IGD. Dari IGD ditanganin kan. Nah, tadinya udah masuk ke ruangan rawat biasa gitu kan. Dari situ malamnya langsung dibawa ke ICU saya. Ibu, saya tanda tangan dari dokter bilang, keadaan anak ibu saya hanya bisa kasih tahu, mohon maaf keadaan anak ibu tidak baik gitu. Di situ saya nangis, semua pada ngeliatin saya kan. Ya Allah Bu, sabar, memang di situ kan keadaan anak saya doang yang berkebutuhan khusus kan. Terus ya di situ saya lihat, ya Allah, anak saya kenapa dari tadinya ruangan ini kok tiba-tiba langsung ngedrop. Ya udah 10 hari saya sebenarnya 10 hari di ICU itu dipicu, saya disuruh pulang ya. Nah, ICU kan nggak boleh ditungguin. Tapi yang namanya ibu mana bisa saya tidur, ibarat kata saya tungguin dia, saya sampai tidur di mana? Di mana? Tidur di rumah sakit. Di depan pintu itu. Yang saya ingat, saya dengerin lagunya ada Masif. Apa namanya? Di situ saya ingat kata-kata itu kan. Dengerin lagu itu ada yang nyetel gitu kan. Ya Allah, saya nangis aja di situ. Jadi di hidup saya tuh yang paling itu ya waktu masuk bicu itu saya benar-benar, ya Allah, 11 tahun saya ngerawat dia, kenapa jadi begini, saya bilang gitu. Benar-benar kayak bayi gitu, kayak sia-sia perjuangan saya. Saya mikir ke situ. Ibu doanya apa sama Allah pada saat itu? Ya doa gini kan, ya Allah, saya masih mau ngerawat Hafiz. Saya bilang jangan ambil dulu nyawa dia. Oh, ngomong gitu. Soalnya waktu di situ saya lihat benar-benar ada keranda di depan saya. Gimana saya nggak nangis, ya Allah, saya ngeliat perjuangan dia. Jadi itu dokter juga udah dilema ya. Dia bilangnya begini, Bu, anak ibu ini kan dia disenterin ya. Disenter aja. Jadi serba salah. Kalau nggak disenterin, dia kedinginan. Tapi kalau kedinginan udah batuk terus. Iya. Itu bener-bener. Saya lihat itu namanya ini, ya Allah, keadaannya berat bener. Tapi saya bener-bener berdoa, ya Allah, jangan ambil Hafiz dulu. Saya masih mau ngerawat. Alhamdulillah didengar doa saya. Dia bisa sembuh. Dikasih tahu kabar dokter, Bu, Hafiz ke ruangan biasa. Saya nangis. Ya Allah. Karena dia sembuh ya. Iya, didengar doa saya. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, anak saya sembuh. Saya bilang gitu. Kadang kan kalau di rumah sakit kita ditelepon kan. Deg-degan. Iya, deg-degan, ya Allah, jangan. Soalnya di situ ya itu saya ngeliat di depan saya yang anak biasa di sebelah Hafiz ngeliat tuh udah nggak ada gitu kan. Ya Allah, anak saya berjuang. Kadang kalau malam tuh begini ya, dia batuk terus nggak ini. Ya Allah, anak saya berjuang sendirian. Saya nggak bisa tidur. Saya dirarakan itu tidur bareng-bareng pasien yang lain gitu kan. Ya itu, ya alhamdulillah waktu itu juga pernah ketemu udah Masif kan saya. Pernah ketemu. Pernah. Saya ngobrol-ngobrol juga sama dia. Ya itu saya, ya Allah, makasih. Saya bilang sama Bang Rian juga kan. Doa itu benar-benar saya memang lagu itu emang ibarat kata kok bikin kuat ya. Benar, maksudnya jangan menyerah emang ya. Disitulah saya berdoa, di situ ya Allah, ternyata Allah kabulin doa saya. Alhamdulillah sampai sekarang udah normal kayak begini, biar kata udah sembuh begini. Udah senang. Udah bisa jalan lagi, duduk lagi. Nah, karena kan Hafiz sudah besar, artinya kan banyak harapan nih sama Hafiz. Mungkin pertanyaannya juga agak kelewatan atau gimana, kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Misalnya andai ibu nggak bisa nemenin Hafiz lebih lama, ibu takutnya apa sih? Gini ya, saya takut ya, kadang juga kita mikir ya. Maksudnya saya dikasih anak berkebutuhan khusus ini kan. Saya pengen kalau umur saya ternyata dipanggil sama Allah, saya pengen keluarga saya ngurusin dia, peduli sama dia, sayang sama dia gitu. Ya pasti kan seumur hidup dia ya bakalan ke rumah sakit terus gitu. Semoga jangan jadi beban.
Tuhan. Jangan dianggap beban. Iya, urusin dia dengan baik. Tuhan. Dan pengennya sama Allah ya kalau saya udah nggak ada, jangan dikasih cobaan lagi sama dia. Ya Allah, udah cukup segini aja ya Allah, jangan dikasih. Maksudnya saya paling takut kan tiba-tiba ntar ada penyakit lain itu yang saya takutin bener-bener. Saya udah, ya namanya semua itu kan Allah yang ini ya, yang saya takutin itu. Namanya keluarga kan ya belum tentu bisa kayak mamanya gitu kan, urusin dia. Saya takut gitu aja yang saya takutin. Mudah-mudahan abang-abangnya ngedenger ya kan, tetangga-tetangganya ngedenger. Kayaknya semua orang sayang sih sama Hafiz kalau ngeliat anak lucu kayak gini ya. Ya alhamdulillah lingkungan sih ya, tetangga semua baik sama dia. Oh gitu. Tapi selain ibu nih yang sayang banget sama dia, siapa sih di rumah? Di rumah tuh kan ada neneknya. Neneknya ada ya. Namanya tantenya juga orang rumah sakit juga sayang sama dia. Dia lebih. Ada yang sayang banget misalnya kayak sehari nggak ngeliat Hafiz nih, pokoknya nggak bisa nih. Kayak ibu pasti kalau 24 jam nggak ngeliat Hafiz nggak bisa kan? Iya. Udah pasti. Di rumah siapa lagi yang sesayang itu sama Hafiz? Ya selain nama ayahnya, tantenya itu. Ada tantenya juga. Ya, yang kerja di RSCM itu, dia tahu gitu, sayang banget sama dia tuh. Karena mungkin lebih paham ya. Iya dia. Ya makanya dari awal kan dia malah lebih paham. Anak ibu namanya orang udah pengalaman kerja di rumah sakit. Anaknya tuh begini-begini anak saya. Iya, dari situ dia kasih tahu tuh, baru tuh saya ke rumah sakit Budi Kemuliaan gitu. Nah, sekarang ibu bapaknya juga kan lagi semangat nih nyari rezeki buat beli pampersnya Hafiz, buat kebutuhan rumah dan lain sebagainya. Ibu mau ngomong apa sama bapaknya kalau bapaknya ngedengar sekarang? Ya saya cuma bilang sama bapaknya Hafiz sabar. Pak siapa namanya? Bapak Adi. Pak Adi. Halo Pak Adi. Bapak ibu mau ngomong apa? Ya, sabar ngurusin Hafiz. Namanya ya memang sih cari uang, ibarat kata habis buat beli pampers, susu, ya udahlah. Namanya ya percayalah kayak begitu, ya Allah pasti ada aja dah jalan rezekinya ya. Terus ya yang penting masih dikasih sehat, panjang umur, kita masih bisa ngurusin Hafiz bareng-bareng. Amin. Luar biasa ya. Allah dia ceritanya. Meskipun terlihat strong dan sabar, ternyata tuh memang udah banyak ya. Mungkin karena saking udah melalui banyak hal. Betul. Jadi bisa membawa ibu ini jadi seperti ini gitu, seluas ini juga gitu dalam bersih. Karena biasanya ada ibu-ibu juga yang kalau misalnya anaknya di kondisi picu itu kan termasuk masa-masa kritis ya. Iya, betul. Banyak orang yang udah setengah menyerah. Ya Allah, memang kalau mau dipanggil. Tapi ibu sih luar biasa doanya ya. Doanya luar biasa banget. Masih pengen ngerawat Hafiz. Sekasihnya Allah kasih, kalau memang udah waktunya, udah sedikit lah nanti saya. Tapi sebisa saya kepengen dia ngurusin dia lah semampu saya. Betul. Karena kalau misal mungkin pada saat itu dipisahin belum siap. Iya. Lagi lucu-lucunya kayak gini nih, anaknya lagi semangat-semangatnya. Tapi ada cita-cita tersendiri nggak sih? Misalnya Hafiz pengen jadi apa gitu? Saya nggak bisa bermimpi jauh. Saya hanya mikir realitanya ya, kenyataannya. Bisa makan aja udah seneng ya. Udah saya nggak. Ya kalau dibilang normal mah lain ya. Saya udah paham nih, anak berkebutuhan khusus. Jadi ekspektasi saya tuh nggak, saya nggak terlalu yang jauh harus jadi ini. Yang penting dia tuh melewati fisioterapi ini udah bisa ngunyah aja, saya udah syukur alhamdulillah. Ibarat kata yang paling parah itu kan kalau BAP dia nggak bisa ngomong. Saya pengen dia mandiri, bisa pakai baju sendiri. Saya mah sederhana, dia bisanya ya kayak dia sendiri bisa gitu. Udah senang banget gitu. Iya. Jangan punya abang, punya adik nih. Mungkin kalau abangnya ngerti, punya adik berkebutuhan khusus. Adiknya mungkin waktu kecil ada nggak ngertinya, memiliki abang yang berkebutuhan khusus. Ada nggak sih kisah-kisah seru atau lucu gitu di rumah, adiknya ke abangnya bagaimana? Dia kan kalau untungnya anak-anak saya itu ya walaupun nama yang adiknya ya, adiknya itu kadang juga suka ada sih ngeluh gampang gini, "Ma, aku kok punya kakak Hafiz kayak begitu." Kadang pernah ngomong. Waktu umur berapa itu?
Ya namanya sekarang waktu kelas 1 SD itu udah ngerti Oke. dia ya. Mm-mm. Sekarang gini, ya Allah kasih dia lain spesial kayak begini Lutfi, katanya bilang. Mm-mm. Nggak boleh malu ya, saya bilang begitu. Mm-mm. Kadang ya memang Allah kasih begini, ya udah kita terima aja. Kakak Apis kan baik, katanya bilang. Saya suka apa ya, kadang si Lutfi juga kalau misalkan saya suruh apa-apa gitu ya, Mm-mm. ambilin pampers dia sih mau Heeh. ngajarin. Kadang suka apa dia ngambilin pampersnya. Tapi dia suka ngajak ngobrol abangnya nggak sih? Ngobrol kadang Adeknya. suka dia aja kalau sama Lutfi nih. Suka Adeknya. suka nyiumin dia Oh, kadang. diciumin. Walaupun kadang juga suka ini ada aja Heeh. dia kan nggak ngerti ya. Kadang kalau adanya main HP tahu-tahu dipukul HP-nya Oh gitu. Ya kadang Berantem Lutfi mikir anak mikir kecil. kakak Apis apa nggak sayang sama aku ya, kadang mikir gitu Oh juga. gitu. Kan dia nggak ngerti. Nggak ngerti Iya, dia iya, masih kecil. Iya. Mm-mm. Nah, tapi ketika ibu di RSCM itu ada banyak orang baik nggak sih yang membantu? Misal kayak tiba-tiba orang yang nguatin ibu atau gimana? Ada kejadian Banyak. itu nggak sih? Banyak, kadang dokter juga. Malah ada dokternya bilang begini kan, nggak yang psikolog, nggak yang dokter lain, Bu semangat ya Bu, katanya bilang gitu kan. Hafiz ini memang ya sih rata-rata dokter mah ya hampir sama lah ngomongan psikolog. Jangan ini terima ya Bu, katanya bilang begitu kan. Langsung kan ini nih berkah buat ibu gitu kan. Kadang saya dokter-dokter RSM kalau saya lihat orangnya baik-baik. Saya bilang, Mbak, dia malah bilang gini, ibu-ibu yang di RSCM ini orang-orang tua hebat. Dikasih anak seperti ini mereka tuh mau ngurusin sampai ke RSCM kan berarti peduli kan. Betul. Walaupun kadang saya lihat banyak juga sih, misalkan ada yang dikasih anak itu dia nggak terima, ditinggal sama suaminya. Banyak juga kejadian kayak begitu. Ya, tapi kalau saya mikir ya dokter bilang ya alhamdulillah nih yang orang-orang tua ini mau aware ngurusin anaknya ke sini tuh luar biasa Bu. Ya gitu. Alhamdulillahnya lingkungan ibu juga support ya. Iya, alhamdulillahnya. Kalau orang-orang baik yang tiba-tiba misalnya ngebantu ngirimin pampers atau susu gitu buat Hafiz ada. Malah waktu itu dokter malah ngasih duit malah. Oh iya, luar biasa Iya, waktu itu dokter. mau Dokter siapa Ibu kalau namanya? Terima kasih Iya, dok. waktu itu ikut di dokter Ots. Dia memang udah ini ya, senior gitu kan. Waktu itu pertama kali ke sana itu kan mau pemeriksaan kromosom. Terus ya namanya saya nggak kerjaan, ibu rumah tangga, suami saya Gojek. Terus dia bilang gini, waktu itu dia malah cerita gini mau benerin ban mobil. Lagi ngobrol tuh sama dokter saya gini. Dia bilang, ditanya kan, ibu kerja enggak dok, katanya suami kerja apa, bilang gitu, Gojek dok. Terus dia bilang tahu-tahu dikasih ngeluarin duit 800.000. Oh, luar biasa. Kasih 800.000. Dia bilang, Bu, ibu periksanya di Fakultas Kedokteran di UI ya Bu, jangan di rumah sakit lain. Maksudnya kalau rumah sakit kan agak mahal, di situ aja, katanya bilang gitu. Saya bilang dok ini nggak usah, saya ada ini nggak apa-apa, katanya bilang gitu. Ya itu saya bilang ya Allah nih dokter baik amat. Iya. Kalau namanya di RSCM mah kadang suka ya misalkan kan banyak ya orang-orang tuh pada donasi gitu ya. Oh ya. Banyak kadang suka pada datang dia tuh nyamperin pasiennya langsung. Kadang suka bagi-bagi. Kayak ada kadang suka dikasih pampers. Ya oke aja kalau kita lagi ketemuan. Kadang dikasih buku, kasih coklat. Ya itu kadang orang kalau berdonasi langsung aja ke pasiennya malahan. Oh gitu. Iya, mereka tuh caranya begitu. Luar biasa, banyak banget pelajaran ya Nis ya. Melalui ibu-ibu tangguh seperti ini di luar sana pasti banyak ibu-ibu juga yang ya mungkin itu hampir menyerah. Ya kan? Jadi yang hampir menyerah dengerin lagunya The Massive. Tapi itu agak sedikit lucu juga pas ibu denger lagu Massive. Tapi jadi itu yang memotivasi ya. Sangat memotivasi betul. Sepanjang dengerin lagu itu kan ya sambil nangis sudah. Kata-kata yang mana yang bikin ibu nangis? Coba ibu nyanyiin deh sedikit. Itu kan semua kan ibarat kata lagu-lagu itu kan mention banget tuh sama. Iya. Keadaan Saat itu lagi capek, ya kan.
keadaan juga kayak lagi kok begini gitu. Ya mungkin waktu itu kan lagi ada nyetel lagu itu, maksudnya semua rata-rata di situ kan semua masuk picu gitu kan, sakit apa kan macem-macem ya. Nah dia mungkin untuk menguatkan itu nyetel lagu dikasihnya lagu itu. Ya nangis saya, orang yang ngelihat saya tuh dikirain saya kehilangan dompet, apa dihilang HP, Nangisnya apa-apa. gerungan soalnya ya. Ya lumayan ya, katanya sampai dengar sih, saya kira ibu tuh nangis gara-gara enggak, saya inget anak saya malam ini ada di picu. Itu yang saya tangisin di situ. Dia berjuang sendirian. Tapi kalau ibu kehilangan dompet lebih sedih mana kira-kira? Ya sedih anak saya lah Mas. Nah ibarat kata uang masih bisa dicari kalau anak. Jadi pelajarannya adalah mungkin yang bisa kita ambil karena kita tidak menyerah, akhirnya masalah itu terlewati juga kan. Mungkin kalau betul, mungkin kalau pada saat ibunya menyerah, mengutuk keadaan atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, mungkin jadinya akan lebih chaos gitu. Iya, karena tuh anak tuh paham gitu, ngerti perasaan ibunya gitu kan. Jadi kalau misalnya ibunya semangat, anaknya pasti akan semangat untuk sembuh. Iya, di picu itu kan saya bilang, saya pegang dia. Pis berjuang ya, Pis. Sembuh ya, Pis. Saya bilang gitu. Mama masih mau merawat kamu, Pis. Sembuh, Pis. Ngomong gitu. Iya, setiap hari saya doain dia, saya bilang begitu. Ya Allah, disitulah Allah kasih ijabah. Dapat kekuatannya kan. Nah, jadi teman-teman apapun keadaannya, jangan menyerah itu sebenarnya sangat penting. Iya, kalau ada yang sakit pegang aja tangannya, jangan namanya. Iya, karena apapun masalahnya, seberat apapun gitu. Iya, betul. As long as kita mampu bertahan pada saat itu, waktu juga nanti yang akan menjawab. Mungkin pada saat itu kerasanya berat banget. Mungkin pada saat itu kerasanya kayak apa ya, susah gitu banget kan, kayak semesta tuh kok ini banget. Tapi ketika kita mampu bersabar sedikit, mungkin kalau bahasa Arabnya in sabartum alal asyiqai qalilan istamta'tum bil arbah kathiron. Kalau kita mampu bersabar terhadap kondisi yang sulit sedikit aja, maka yakin setelah kondisi sulit itu akan ada keberkahan yang luar biasa. Hafiznya senyum lagi sekarang, bener nggak? Iya. Keberkahan yang ibu dapat mungkin setelah Hafiznya sembuh, ada nggak yang ibu rasain? Mungkin ibu bisa lebih belajar lebih kuat, atau misalnya ibu ketemu orang baik atau apa? Ada kejadian? Saya gini ya, saya nguatin bener itu. Saya kalau percaya yang Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas umatnya. Itu yang saya percaya banget ya. Iya, itu bener katanya. Saat yang ngadrepi berkata, ya Allah, semoga ibarat kata saya pasti bisa laluin ini semua. Ya itulah saya nguatin. Itu pokoknya saya percaya banget itu ayat itu emang benar kata saya. Sabar-sabar aja, karena tahu nih ibu kuat, makanya segini nih ujiannya. Iya benar itu. Luar biasa. Iya, Masya Allah. Ya kan? Dengan Hafiz memutuskan bahwa dia pengen lahir di dunia aja tuh berarti dia udah sanggup juga gitu kan menjalani dunia yang keras ini gitu. Betul. Ditambah dari ibunya juga sangat amat peduli gitu kan. Gitu. Insya Allah banget ya. Oke. Iya. Jadi teman-teman, banyak banget nih pelajaran. Kita mungkin doain Hafiz, semoga Hafiz sehat terus, ya kan? Terapinya lancar. Ibunya juga bisa kita bilang tambah kuat, ya kan? Dan mungkin menjadi inspirasi juga untuk ibu-ibu di luar sana yang lagi capek-capeknya ngurus anak, ya kan? Sabar-sabarin sedikit karena pasti ada hikmahnya. Iya. Karena kan ada yang anaknya lagi masa-masa toddler aja tuh udah kayak Iya. Tahu-tahu udah pakai suster apa ya kan? Masya Allah banget ya. Jadi ini memang banyak banget ya yang bisa kita ambil ceritanya dan kisahnya gitu. Betul. Ibu ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Untuk Hafiz di masa yang akan datang, ibu mau ngomong apa? Iya, terakhir. Ketika Hafiz sudah bisa ngomong, ketika Hafiz sudah bisa, kita anggap nih Hafiz sembuh nih, misalnya udah bisa ngobrol enak sama ibunya, udah bisa nelen, terapinya juga udah selesai semua. Hafiz 10 tahun yang akan datang adalah versi Hafiz yang terbaik, insya Allah. Misalnya, ibu mau ngomong apa? Dia yang penting ini kalau dia sama Hafiz udah bisa diajak masuk komunikasi, benar-benar bisa gitu ya. Ibu mau ngomong apa? Ya cuma bilang, ya Allah Fis, saya bilang makasih ya Fis, ibarat kata temenin mama hidup di dunia ini. Buat saya sih sebenarnya nggak ngerepotin ya. Jangan pernah nganggep anak ini repot gitu kan. Kita namanya saya udah dalam fase udah nerima ya. Udah mutusin. Ibarat kata, ya Allah Fis, nanti saya cuma bilang gini, ya Allah nanti tunggu mama di surga. Kamu pasti nanti cari mama.
Kalau nggak ketemu mamanya cari ya. Iya, saya percaya banget itu Karena Hafiz nggak ada dosanya iya, nih, anak seperti Nol. ini pasti cari saya. Ibarat kata kalau dipikir-pikir ya, anak saya yang normal aja belum tentu bisa bawa saya ke surga. Kalau Dede pasti bawa saya ke surga. Makanya saya bisa, ibarat kata saya sabar begini ngurusin dia karena saya percaya Allah. Namanya kita kan hidup ya, kalau meninggal pengen dalam keadaan baik, masuk surga ya ibarat kata. Pasti cari saya Itu ya. Nah, makanya saya kalau dibilang kadang suka bilang gini sama Allah, ya Allah makasih ya Allah, saya dikasih anak seperti ini. Sama bilang kadang suka makasih sama Allah. Begitu, bersyukur ya. Ibarat kata nanti saya kalau dia meninggal, dia panggil saya, cari saya, dia pasti ingat sama saya gitu kan. Cuma dia malah penolong saya masuk surga malahan. Amin. Karena yang udah pasti nih Hafiz nih. Luar biasa ya, nggak banyak nih ibu yang dapat pelajaran sampai sedalam ini. Ibu makasih banget inspirasinya untuk Iya, kita, untuk teman-teman juga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat apapun itu pelajarannya pasti dapatnya beda-beda. Apapun yang teman-teman pelajari, mudah-mudahan itu juga yang bisa menguatkan teman-teman di luar sana. Nah, betul-betul. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami kejadian serupa atau punya kisah-kisah inspiratif, boleh tulis di komen ya. Iya, atau misalnya pengen ngobrol nih sama si ibu, gimana sih saya lagi capek nih, boleh banget. Nanti kita akan sambungkan ketemu dengan ibu melalui akun kita di Suara Kebaikan. Iya, nah kita punya merchandise nih buat ibu. Jadi ini ada tumbler gitu guys. Ini sebenarnya merchandise punya yayasan yang memang kita jual, dan penjualannya tuh 100% keuntungannya akan disumbangkan di rumah singgah Ruang Sejahtera Umat gitu. Iya, jadi kita jual merchandise, ada tumbler, ada juga gelang. Nah, gelangnya lucu dan banyak warnanya. Kalau misal mau pesan, boleh, nanti linknya dicantumkan di kolom komentar teman-teman. Ya, jangan lupa support kita terus teman-teman dengan selalu menyuarakan suara-suara kebaikan yang ada di sekitar kita, dan support juga Suara Kebaikan dengan membeli merchandise kita. Iya, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe teman-teman, share ke semua teman-teman yang ada. Betul. Ibu makasih banyak atas waktunya. Ya kan? Hafiza udah capek kayaknya. Mau tidur. Teman-teman Hafiza tidur dulu ya. Kita doakan baik-baik ya teman buat Bu Heni dan juga Hafiz. Oke. Thank you teman-teman. Akhir kata saya Sidik. saya Nisaf dan Ibu Heni. Undur diri dulu nih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gimana videonya? Seru kan? Kalau mau yang lebih seru lagi, boleh lihat video kita yang lain. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, sama di-komen juga. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau dapat merchandise kita, ini keren banget nih. Bisa belinya di link yang udah kita sediain di bawah ya. Karena sebagian penjualan dari merchandise ini untuk membantu adik-adik kita yang ada di rumah singgah Ruang Sejahtera Umat. Oke, thank you.